Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini saya lagi duduk bareng sama idola saya ini, Bisa. Doni Tata Pradita. Doni Tata Pradita adalah salah satu pembalap Indonesia yang pernah menjajal kelas Moto2. Pembalap kelahiran Sleman, Yogyakarta ini mulai membalap sepeda motor sejak usia muda. Di tahun 2003 dan 2004, Doni Tata memenangkan balapan kelas underbound 110cc Yamaha Asian Cup di kelas pemula. Betul? Yes. Nama asli? Nama asli dong. Kok ada angka 5-nya, Mas? Itu nomor favorit saya, nomor keramat. Dari awal balap Dari sampai pertama balap sampai sekarang pakai nomor 5. tanggal lahir kah? Enggak, favorit nomor aja. Favorit nomor. Lebih suka nggak tahu kenapa. Kalau pakai nomor 5 selalu beruntung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai tahun berapa Mas Doni turun di balap? Tahun 2000. Ada keturunan? Bapak sama ibu juga seorang pembalap dulu, jadi saya kepengen akhirnya mencoba jadi seorang pembalap. Serius? Yes. Orang tua memang pembalap? Betul. Nasional? Nasional. Atau sampai go internasional kayak Mas Doni? Nasional aja. Boleh kasih bocoran siapa? Bapak? Bapak Kiswadi, Mm-mm. Mama Haryani, pembalap tahun 97-an. Serius? Yes. Kalau Bapak tahun 97 juga? Enggak? Iya, betul. Terakhir balap tahun 99. Begitu aku belajar balap, memutuskan untuk Pensiun? pensiun, untuk meneruskan support saya. Berarti memang sudah ada darah keturunan balap dari orang tua ya, Mas? Betul. Nah, memang dulu nggak ada pilihan lain, Mas. Kok orang masih kecil nikmati permainan minimal pada saat itu Nintendo atau Sega atau PS. Kok Mas Doni malah disuruh bawa motor? Aku sendiri yang mau, Oh. nggak ada kemauan atau paksaan dari orang tua ya. Kebetulan saya suka dengan balap motor karena sering diajak ya ikut nonton balap. Terus sebelum papa saya latihan dulu, saya sering manasin motornya sebelum dipakai. Jadi memang awalnya ngelihat dulu ya? Iya, betul. Awalnya ngelihat dulu kok lama-lama tertarik ya, Mas? Betul. Selain balap ada hobi lain? Dulu suka road bike, main sepeda, terus sekarang lagi seneng touring nih. Touring? Yes. Berarti masih berkaitan sama motor ya? Mas, kok di tahun 2000 udah mulai balap? Motor apa dulu, Mas? Pertama kali dibawa? Fish Air waktu itu di kelas usia 15 tahun ke bawah sama bebek standar. Di tahun itu sudah ikut tim atau sendiri? Privater 2 tahun saya, 2001, 2002, 2003 baru masuk tim pabrikan Yamaha. 2003. Yes. Saya 2002 baru mulai kuliah, Mas sudah nyari duitnya. Mas, dulu itu usia berapa, Mas, pada saat Mas turun di balap? 9 tahun. 9 tahun? Iya. Dulu masih sekolah kan? Masih kelas 3 SD. 9 tahun kelas 3. Tapi sekolah diterusin? Terusin sampai SMA. Berarti support dari sekolah? Full support untuk balap. Oke, di saat Mas Doni turun balap, memang nama Mas Doni Tata itu langsung mencuat di event apa, Mas, yang menurut Mas Doni ini membuat nama saya langsung mencuat? Yamaha Caprice waktu itu di Semarang ya, PRPP sama di Kemayoran. Aku juara
Asia ASEAN Cup Race novice class. Waktu itu umur 2003 ya. Sekitar 12 tahun kalau nggak salah. 12 tahun SMP ya harusnya Iya. ya. Nah, pada saat itu membuat nama Mas Doni Tata bermunculan di koran-koran. Pada saat itu belum ada media sosial ya, Mas? Belum, masih ada Motor Plus zaman dulu. Motor Plus, otomotif ya. Betul. Terus Mototrend. lalu sampai aku ngalamin pengen punya stiker Motor Plusnya tuh susahnya minta ampun. Akhirnya korannya tak gunting, tak kasih lem untuk nempel di motor. Pada saat itu memang era 2002, aku baru lulus STM langsung kuliah. Mas Doni itu sudah mulai turun di lintasan. Benar. Apa sih Mas yang menjadi harapan Mas kok sampai detik ini masih ingin di dunia otomotif? Apakah Mas ingin membawa nama Indonesia terus untuk di kancah dunia, atau memang ada keinginan lain yang belum tercapai? Passion aja sih. Kalau untuk profesional internasional terakhir di tahun 2013. Tapi kalau sekarang hanya untuk hobi, biar bisa reuni ketemu teman-teman untuk olahraga, jaga silaturahmi sama teman-teman. Jadi ketika di sirkuit ketemu teman-teman lebih happy dan semangatnya ada. Dulu ngelihat iklan itu ada Doni Tata bikin sekolah balap ya. Iya, betul. Itu inisiasi dari Mas atau orang tua? Dari saya sendiri. Kenapa? Karena banyak pembalap muda yang ingin menjadi pembalap profesional, jadi mungkin saya bisa sharing-sharing, kasih trik and tips untuk pembalap muda Indonesia yang nantinya bisa sampai ke go internasional. Masih ada sekolahnya Mas? Ada Doni Tata Racing School. Beberapa waktu yang lalu saya ke Jakarta untuk bikin dan jadi coach di FIM Mini GP Indonesia. Tahun kemarin, tahun pertama untuk Indonesia di FIM Mini GP, yang berhasil saya bawa 2 pembalap terbaik Indonesia ke Valencia, Spanyol. Sudah ada ya? Iya. Siapa Mas? Lanova Tantra sama Valera Octavianus. Dua-duanya dari Jogja yang berhasil umur 10 sampai 14 tahun di kelas ovale 160 cc. Kemarin berhasil mengikuti kejuaraan di Valencia ya. Jadi sebelum MotoGP satu rentetan diadakan ovale final FIM Mini GP ya di Valencia. Jadi pembalap MotoGP datang mewakili negaranya masing-masing. Dan Itu? Indonesia mewakili 2 orang itu? 2 orang itu, dan posisi terbaik mereka di posisi 12 Besar. ya dunia dari 37 negara. Ya. Itu dua-duanya lulusan dari Doni Tata Racing School. Kebetulan coachnya saya dan di bawah bendera naungan FIM Mini GP Indonesia. Oh, Mas Don di usia berapa sudah melangkah ke dunia go internasional? 2005 waktu itu. Kalau di Asianya 2003, 4 sampai 5 ya. Jadi 5 mulai juara Asia di FIM Asia Road Race 115 cc. Setelah itu mengikuti wildcard di Sepang Malaysia GP 125 kejuaraan dunia ya. GP Mewakili 125 Indonesia di Sepang menggunakan Yamaha TZ 2005, 2006, 2007 mulai ikut di All Japan Championship, 2008 mulai MotoGP kelas GP 250 cc, dan 2009 World Super Sport Championship 600 cc,
balik lagi ke Asia 2 tahun 2013 mulai lagi di Moto2 di tim Gresini Racing Itali. Mandalika kemarin ya? Mandalika aku malah belum pernah, cuma track day aja ya. Oh, tapi langsung dari Italinya tim Grace ini. Iya betul, sama tim Petrol Oil waktu itu yang sponsorin dari Indonesia. Oke, apakah untuk Mas Doni kan sudah maksudnya sekarang fokusnya ke supermoto ya Mas? Apakah sudah mulai menemukan titik jenuh di GP atau di Kalau GP sport? biayanya sangat mahal ya, dan kalau nggak ada sponsor sangat susah sekali karena 1 tahun nggak murah ya, hampir 12-10 M. Oh ya? Selama ikut event itu? Iya, kejuaraan dunia. Jadi sekarang mungkin regenerasi ya, banyak pembalap muda yang ikut di Asian Talent Cup, European Championship, dan ada juga di Moto3 sekarang Mario Aji. Oh ya, Mario Aji yang Ya mudah-mudahan ada lagi pembalap Indonesia yang bisa mewakili di kancah internasional seperti Moto3, Moto2, MotoGP. Sekarang kita udah punya sirkuit Mandalika. Mudah-mudahan akan banyak lagi pembalap muda yang bertanding. Nah, tadi kita sedikit bercerita tentang karir dari Mas Doni Tata. Nah, sekarang Mas Doni itu kan mulai dari awalnya memang main 2 tak ya. Iya. Pakai pos F1ZR ya, Iya. Fish Air. Lebih enak mana, Mas? 4 tak atau 2 tak? Untuk enaknya sih 2 tak ya, dari suara, dari aroma knalpotnya ya. Tapi kalau untuk 4 tak sendiri cukup praktis ya, dan pasti lebih irit untuk konsumsi bahan bakarnya, dan teknologinya udah menggunakan injeksi ya kalau sekarang di 4 tak. Jadi canggih ya. Nah, dengan ramenya 2 tak sekarang Mas lebih fanatik ke motor apa Mas untuk 2 tak? 2 tak Ninja sekarang. Dulu Ninja? pernah punya Racing juga ya, tapi dipakai saudara saya. Terus nggak balik? Ya, aku pindah ke Ninja sekarang. Tapi pernah balap pakai Ninja? Ninja belum pernah. Dulu 2 tak 125Z aja pernah. Wah, itu udah One Underbone ya. ke kelas underbone ya. GP 125, GP TZ 250cc. Dan dari dulu memang Mas udah langsung sama Yamaha ya Mas ya. Betul, betul. Nah, dengan ramenya 2 tak sekarang kan Mas Doni kangen nggak sih dengan aroma knalpotnya, Iya. suara blayerannya? Tentu saja kangen ya. Dengan F1ZR apakah masih ada motor F1ZR-nya yang dulu dipakai balap? Masih ada, tapi baru saya mau mulai restorasi ya. Memang kenapa? Mau distandarin lagi atau? Enggak, dulu sempat belum saya rakit, dulu pernah dibongkar, part-partnya lupa naruh di mana. Ini udah mulai ketemu. Tapi tampilannya tetap tampilan underbone. Iya, underbone. Itu akan dimuseumkan. Iya, buat display. ya display. Jadi kenang-kenangan ya. Betul, betul. Karena mungkin awal pertama kali Mas Doni balap pakai motor itu. Benar. Boleh tahu nggak Mas, itu garapannya siapa Mas mekaniknya? Dulu Pak Gandul ya. GRM kalau Masih di ada? Jogja. Masih ada. Pak Gandul. Pak Gandul. GRM dulu, mekanik Hendriansa juga. Oh iya Mas Hendriansa juga Jogja ya? Iya. Nah, eranya Mas Doni Tata itu yang senior, kelas seniornya itu Hendriansa, Betul. Ahmad Jayadi. Beda. Iya, tapi aku masih di bawahnya dulu. Tapi Iya, kalau maksudnya- di Batak pernah balap bareng. Di tahun itu yang senior mungkin mereka, Iya. tapi Mas Doni di juniornya kan. Iya, betul. Jadi pada saat itu motor pro tuh rame lintasan road race. Iya. Nah, Mas dengan motor yang Mas punya F1ZR sekarang, kalau
udah Mas rapikan, Mas restorasi, terus ada yang mau beli, dijual nggak? Enggak kayaknya ya. Hah? Sekelas Doni Tata mungkin nggak apa ya, nggak kebayang kalau motor itu sampai ada di tangan orang lain ya. Hah? Karena itu menjadi wasilah menjadi nama besar Mas Doni Tata muncul ya. Betul Mas. Setelah F1 ZR tadi kan udah ada 125Z, GT 125 macam-macam ya Mas. Iya. Nah sekarang udah bermain Ninja. Koleksinya banyak Mas Ninja Mas. Ninja ada satu sih. Tahun? Baru aku restorasi juga 2005, masih yang CBU. Serius Ninja Iya. CBU Mas? Iya, karena di STNK-nya KR 150 ya. Kis ya Mas ya? Itu Mesinnya? ZX ya. Oh ZX. Ya, benar. Berarti yang old ya? Oh, Yang RR old, Iya. yang ZX warna hitam 2005. ngeri. Orion. Original Oh, man. enggak sih. Ya, Ya, mesinnya semi-semi ya. original, ya. Karena mengikuti perkembangan zaman teman-teman. Bukan mesinnya kali Mas. Mungkin tampilannya original, Ya. mesinnya racing ya. Nah, Mas Don, berkait dengan Ninja, belum lama ada event Technotuner match dengan Thailand, Airnoon. Ya, Tahu beritanya Mas? sempat lihat tuh di YouTube ya kalau nggak salah. Tapi kan itu kelas trek lurus ya Mas? Drag race, ya. Drag race dengan lintasan tuh 600 meter sama 1 kilo ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah benar. Heeh. Nah, Nah Mas, pernah turun di drag race nggak Mas? pernah di Moge pakai Kawasaki H2. Dulu zaman dulu pernah juga di Underbone, di BB 4 tak 120 cc kalau nggak salah. Sensasinya enak mana Mas? Road race atau drag? Beda ya. Kalau mau simple drag ya, kenceng-kencengan motor, jago-jagoan start. Drag. Ya, Kalau road race, road race dibutuhin stamina, skill yang tinggi, insting, ya feeling ya. feeling lebih kompleks ya. Ya, dan secara olahraganya lebih dapat ya. Iya, iya. Makanya sekarang badannya agak Dulu aku ngelihat, mohon maaf nih Mas, nggak seputih sekarang Mas. Wah, enggak. Suntik putih ya, Ki? Iya, iya kayaknya. Orang-orang sedot lemak, Mas saya suntik lemak nih kayaknya. Ya, karena mungkin tinggal di Eropa main sama bule-bule. Woi, berapa lama Mas di Eropa waktu itu? 3 tahun, tapi per tahun pulang ya. Sama orang tua di sana? Enggak, sendiri. Sendiri. Yang denger-denger Mas nggak ada siapapun dan mau nggak mau harus belajar bahasa Ya, sana ya. betul. Jerman. Di Jerman tahun 2008, 2009 di Prancis, 2013 di Italia. Wah, keren. Ini prestasinya Mas Doni ini sudah tidak diragukan lagi dan bahkan membawa nama harum Indonesia. Kalau dipikir-pikir, tropinya itu udah bisa buat museum ya Mas. Masih ada Mas trofi-trofinya. Masih ada. beberapa. Mulai dari kelas yang biasa aja sampai bergengsi ada. Nih, Mas Doni, ya mungkin ada apa sih kalau kita membahas balap liar mungkin nggak ada habisnya ya. Maksudnya kita sudah kasih sarana pun di Jakarta ada street race Polda Metro Jaya. Ya. Itu 500 meter tetap aja mereka apa sih yang mereka inginkan sebenarnya Mas dari kelas teman-teman yang balap liar nih Mas? Mungkin suatu wadah ya untuk para pencinta Track drag lurus. race ya, biar nggak kebut-kebutan di jalan, dikasih sarana fasilitas dari Polda Metro untuk ada street race ya. Jadi semua teman-teman bisa merasakan sensasi balap semi resmi ya di situ, dan menggunakan safety gear, perlengkapan yang aman, jadi bisa menggeber motor dengan semaksimal mungkin. Nah, berarti fasilitas ya Mas ya. Yes, Lintasannya itu yang paling penting. betul. Kita kalau di Klaten ada GDS, GDS. track untuk latihan mereka alat berannya. Terus kalau di Jakarta bingung mungkin tempatnya di mana. Nah, Di terus Sentul biasanya. ya Sera ya. Sera. Sera ya. Nah, Mas, menurut Mas tanggapannya gimana tentang Technotuner match Airnoon Thailand kemarin, Mas? Ya seru banget ya itu, menjadi topik yang sangat hangat di kalangan drag bikers ya. Jadi waktu itu pada nonton sampai saya pun kasih link YouTube-nya untuk nonton acara tersebut. Ya sangat seru sekali ya. Indonesia
sampai ke Thailand, membawa nama Indonesia, bisa bertarung dengan Thailand. Yang di sesi pertama ya dia Menang menang, 600 yang di sesi kedua tipis ya. tipis ya, Iya. kalah tipis, dan informasinya juga mereka akan datang ke Indonesia, Mas. Iya, nah seru itu Oke, kayaknya. Nah, Mas Doni sudah aktif lagi di media sosial yang mungkin dulu anak-anak zaman sekarang, era-era sekarang mungkin nggak tahu, baru tahu bahwa Doni Tata pembalap ya, Doni Tata pembalap ya. Tapi yang jelas di sini eranya saya tahun 2002 itu baru masuk kuliah, Mas Doni udah kerja kan. iya. Nah, Mas Doni akan ada bisnis apa, Mas? Kan selama ini orang taunya Mas Doni pembalap. Iya. Di luar itu ada bisnis apa, Mas? Ada sekolah balap, ada bengkel, Showroom? Donita Sport Plaza, ada sekolah mekanik juga. Ya, nantinya ini saya pikir-pikir kayaknya jual beli motor yang rear item. Watak kayaknya seru Wah, juga nih. Mas ngeri. Andi kan, Eric King, mungkin Kolaborasi dengan Ninja. Betul. Oke, ini seru nih, Mas Doni membocorkan bahwa dia akan ada usaha baru, yaitu jual beli motor. Karena apa? Sekarang dua tak lagi dicari orang, booming lagi. Oke, Mas Doni, terima kasih banyak nih untuk ngobrol santainya nih malam dadakan ya. Jadi mohon maaf kalau kameranya kurang maksimal karena memang malam. Terus Mas Doni ada medsos, Mas? Ada Instagramnya Donitata Pradita 5, TikToknya juga Donitata Pradita yang official. Doni Tata Pradita Official. Ya. Untuk YouTube-nya? YouTube-nya ada juga Donitata Pradita tapi belum banyak, baru Ya, ada insya satu. Allah. Ya, tuh jangan lupa di follow tuh YouTube-nya, di subscribe, terus Instagram sama TikTok-nya dibantu untuk Thank follow. you. Biar kita aktif lagi melihat Mas Doni di dunia otomotif. Dan akan nanti ada kejutan Doni Tata featuring Ade Jigo. Apa? Boleh dikasih masukan di komentar. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kita semuanya. Dan semoga tayangan ini bisa mengingat kembali, mereminder kembali bahwa eranya Doni Tata itu bukan orang sembarangan. Begini-begini orang punya nama ya. Thank Karena kalau nggak punya nama manggilnya bingung. Mas Doni, matur suwun. Sama-sama Mas. Sehat Sukses selalu nggih. sehat. Berkah selalu. Sukses. Salam otomotif Indonesia.